Saudara, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yanti Rusli, dalam Sapaan Gembala. Pada saat ini saya mengambil tema merayakan hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengingat momen-momen yang sangat bernilai, yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Seperti kita merayakan hari ulang tahun, perkawinan kita, atau kita naik jabatan, atau kita memiliki sesuatu rumah, begitu ya. Ketika kita membeli rumah, maka kita merayakannya. Atau juga kalau di dalam gereja, HUT bagi gereja kita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda ketika kita hidup di dalam keseharian kita, rutin, monoton, yang kadang-kadang membosankan. Kita rasanya tidak menemukan arti dan memberi arti di dalam keseharian kita, sehingga keseharian kita menjadi sesuatu yang membosankan, yang tidak ada maknanya, yang biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini mengingatkan saya kepada kisah seorang anak ketika dia bertengkar dengan ibunya. Ketika dia bertengkar dengan ibunya, dia kesal, dia lari, dan kemudian ketika dia keluar rumah dan hujan lebat, kemudian dia berteduh di tukang bakso langganannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia berteduh, kemudian dia lapar, si tukang bakso langganannya ini rupanya memperhatikan, karena ini udah sekian lama duduk di situ diam saja, tidak beli, begitu ya. Dan hujan juga tidak berhenti-berhenti, sedangkan bakso milik dia sudah mau hampir habis dan dia mau pulang. Tetapi masih ada satu mangkuk bakso yang tersedia pada saat itu. Dengan sukacita si tukang bakso ini memberikan kepada langganannya yang nampaknya sedang bersusah hati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, si anak muda ini ketika dia diberi semangkuk bakso itu masih hangat dan dia lapar, lahapnya minta ampun. Dan ketika dia sedang memakan, rupanya Roh Kudus menggerakkan dia. Dia teringat dengan ibunya yang sering kali membuatkan mie bakso kesukaannya. Di dalam hati dia berkata, baru saja dia diberi satu mangkuk mie bakso, rasanya senangnya, puasnya, ingin memeluk si tukang bakso itu. Ketika lapar, ada yang memberikan semangkuk mie bakso, tetapi dia melupakan bermangkuk-mangkuk mie bakso yang diberikan oleh ibunya. Dan pada saat itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anak muda itu pulang dan berlari dan memeluk ibunya, dan dia meminta maaf, dan terjadilah rekonsiliasi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu ini mengingatkan kita juga kepada kisah perumpamaan Yesus tentang anak bungsu. Ketika dia jauh dari bapaknya dan sudah kehilangan segala harta warisannya, miskin, melarat, mau makan saja tidak ada. Sampai-sampai dia mau makan ampas babi ternak yang sedang dikelolanya pada saat itu. Dan ketika dalam titik nadir seperti itulah, dia teringat kepada kebaikan bapaknya, perlakuan bapaknya kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah kenyataan dalam hidup kita. Seringkali kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan sesama kita. Kita seringkali seperti ada ungkapan, nila setitik rusak susu sebelah. Kita hanya tertuju kepada nilainya, tetapi kita melupakan susu yang sebelanga yang sering kali kita nikmati dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah maka kita sering kali tidak memaknai, tidak memberi makna dalam keseharian kita, menjadi sesuatu yang membosankan. Kita lupa
Setiap hari Tuhan memberikan nafas hidup. Entah berapa tabung oksigen selama hidup kita Tuhan berikan. Setiap hari Tuhan memberikan tenaga, energi kepada kita yang membuat kita bisa beraktivitas. Setiap hari Tuhan memberikan hikmat untuk kita berpikir, untuk kita berkata-kata, untuk kita bergaul, untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan kita. Dan banyak hal, aktivitas yang kita lakukan setiap hari yang bernilai dan berharga sebagai ibu rumah tangga yang menyediakan makanan untuk putra-putrinya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, bagaimana mungkin kita lakukan itu dari mulai bangun pagi sampai petang hari. Dan kita yang bekerja dari pagi hari berlelah-lelah sampai pulang ke rumah kita. Penyertaannya, pemeliharaannya, bukankah itu adalah berkat dan kasih setia Tuhan? Ketika kita melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang menolong kita. Mungkin tidak rutin atau sekali-kali, tetapi tepat pada waktunya kita membutuhkan pertolongan, Tuhan mengirimkan orang-orang itu. Dan kita mengingat dan kita bersyukur. Maka hari-hari itu menjadi sebuah perayaan yang istimewa dalam hidup kita. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, Raja Daud memohon dan berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan hikmat, agar dia dapat menghitung hari-hari dengan penuh hati yang bijaksana. Seperti Rasul Paulus, mari kita memberikan yang terbaik, hadiah yang terindah kepada Tuhan ketika kita bisa bersuka cita dalam segala hal. Tetap berdoa, mengucap syukur di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, sehingga keseharian kita menjadi sebuah perayaan yang indah. Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita semua.